Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang saya lakukan di simulasi antrian saya ini. Satu yaitu location, merupakan merepresentasikan sebuah area tetap di mana entitas mengalami proses menunggu, menyimpan, mengambil keputusan atau aktivitas lainnya. Atribut-atributnya seperti icon, name, capacity, unit, dan rules. Kemudian yaitu entitas, merupakan segala sesuatu yang diproses dalam sistem, bisa berupa produk ataupun manusia. Atribut-atribut di dalamnya ada icon, name, dan speed. Kemudian selanjutnya ada arivals. Arivals pada bagian ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Atribut-atributnya ada entity, ada location, ada KTH, ada first time, dan occurrence, dan ada frekuensi. Kemudian ada processing, yaitu elemen proses yang menentukan rute yang dilalui tiap-tiap entitas dan proses yang dialami pada setiap lokasi yang dilaluinya. Atribut-atributnya adalah entity, location, operation, dan di bagian routing ada output dan destination. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang simulasi yang saya buat, yaitu simulasi Antan Pelanggan Indomaret CV Alam Lestari Samarinda. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan adalah membuat location. Di sini ada icon. Nah, icon yang saya gunakan untuk mewakili simulasi saya adalah tempat antrian dan kasir. Kemudian di sini saya atur kapasitinya, yaitu invite untuk tempat antrian dan kasir itu 1. Nah, untuk unitnya saya pakai dua-duanya. Terus untuk rulesnya di sini saya mengatur untuk tempat antri itu menggunakan Vivo. Kenapa Vivo? Dalam antrian siapa yang duluan datang dia akan dilayani untuk pertama. Terus untuk nanti dia juga yang duluan keluar gitu. Nah, untuk kasir itu old aja. Nah, kemudian setelah kita buat location, di sini saya akan membuat namanya entitas. Di sini saya menggunakan icon pelanggan untuk mewakili pelanggan yang akan melakukan proses antrian ke kasir, dimana namanya pelanggan, dan untuk speednya saya gunakan 150 saja. Setelah bikin entitas, saya kemudian melanjutkan dengan membuat arrivals-nya. Nah, untuk arrival di sini entity-nya saya menggunakan pelanggan yang melakukan proses, kemudian lokasinya ke tempat antri, terus KTH-nya saya atur 1, terus kalau occurrence-nya itu infinite, dan untuk frekuensinya di sini saya menggunakan rata-rata 2,74 menit. Kenapa pakai 2,74? Jadi ini seperti data yang sudah saya peroleh di lapangan, yaitu rata-rata pengunjung datang itu sekitar 2,74 menit atau sekitar 3 menitan. Nah, setelah kita buat arrivalnya, kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu membuat processing atau proses. Nah, di sini untuk proses di sini entitinya saya gunakan pelanggan, kemudian lokasinya itu ke tempat antri. Terus di sini outputnya saya gunakan pelanggan lagi, terus destinasinya itu ke kasir, role-nya itu ke first one. Nah, terus saya bikin proses lagi yang kedua, yaitu pelanggan, lokasinya ke kasir. Nah, di sini ada proses di mana pelanggan harus menunggu proses kasir dalam melayani pelanggan, di mana di sini saya mengaturnya itu dengan rumus white U 2,95,1. Nah, kenapa saya pakai 2,95? Jadi 2,9 nya ada rata-rata pelayanan yang dilakukan oleh kasir ke pelanggan. Nah, untuk route-nya di sini, routingnya saya menggunakan outputnya sama pelanggan, terus destinasinya exit. Mengartikan di sini adalah dimana pelanggan sudah selesai atau keluar dari sistem. Nah, setelah melakukan processing, tahapan yang terakhir adalah melakukan simulasi. Di sini kita tinggal klik aja simulation, kemudian di option ini adalah pengaturan. Di sini runtime-nya saya pakai 8 jam. Terus saya klik aja OK. Setelah itu jika sudah, saya run atau di F10 aja.
Nah, ini proses lagi berjalan, simulasinya sedang berjalan. Nah, jika sudah selesai sesuai dengan runtime yang sudah kita atur tadi, maka akan ada pemberitahuan apakah kita ingin melihat hasilnya. Kita yes aja, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari simulasi yang sudah saya buat tadi, di mana total entitasnya untuk pelanggan ada sekitar 218, sedangkan pelanggan yang berhasil dilayani oleh kasir itu 154 orang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari simulasi yang saya buat. Sekiranya ada kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.